Penasaran nggak sama kondisi orang-orang yang berada di situasi koma? Bisa karena orang ini sakit parah, atau bisa gara-gara orang ini kecelakaan hebat yang membuat kepalanya trauma sehingga kehilangan kesadaran diri, ataupun alasan-alasan lain yang membuat tubuh seseorang berada dalam situasi koma. Pernah dengar gak cerita-cerita tentang orang yang koma dan dia terbangun lagi? Ketika orang-orang ini terbangun, mereka bawa cerita-cerita yang kadang sulit untuk kita percaya, tetapi ini penuturan mereka secara langsung. Misal kalau di Indonesia banyak orang-orang yang bangkit dari koma itu bilang kalau dalam keadaan komanya dia itu semacam berada di sebuah tempat yang luas namun gelap. Kemudian di ujung kegelapan itu dia melihat sebuah cahaya. Kemudian dia berusaha untuk berjalan menuju cahaya itu, dan ketika dia sampai di cahaya itu, dia akhirnya bisa bangun kembali. Nah, cerita-cerita itu saya yakin khususnya di Indonesia banyak sekali kita dengar gitu dari tetangga kita atau saudara-saudara atau siapapun yang pernah mengalami situasi ini. Nah, ternyata cerita-cerita tentang orang yang koma dan kemudian saat dia koma dia merasa bahwa ruh atau kesadarannya itu berada di tempat lain, itu juga terjadi di masyarakat negara lain. Paling dekat misal kalau di Asia, negara-negara Asia Timur, Korea, Jepang itu memiliki kepercayaan yang sama gitu, bahwa dalam situasi koma dia semacam berpindah ke tempat lain gitu kesadarannya. Nah, ini saya jadi teringat dengan kepercayaan masyarakat Korea. Masyarakat Korea itu punya kepercayaan yang disebut dengan shamanisme Korea. Shamanisme Korea itu semacam situasi ketika seseorang berada dalam keadaan koma, tidak mati juga tidak hidup, dalam arti kesadaran tubuhnya hilang sepenuhnya, tetapi nyawa dia masih ada gitu di dalam tubuhnya. Nah, ini dipercaya oleh masyarakat Korea sebagai situasi di mana manusia itu sebenarnya belum waktunya mati, dalam arti mereka masih punya urusan di dunia yang belum selesai. Nah, itu salah satu kepercayaan shamanisme. Atau dikaitkan dengan masyarakat Buddha di Tibet yang punya kepercayaan yang disebut dengan Bardo. Bardo Buddha di Tibet ini percaya bahwa orang-orang yang menganut Buddha itu mereka percaya akan reinkarnasi. Nah, kemudian situasi Bardo ini adalah situasi di mana sebelum manusia itu dilahirkan kembali, mereka ada di sebuah tempat dan menunggu untuk giliran dilahirkan kembali. Nah, jadi kalau sederhananya ini semacam ruang atau escape yang disiapkan khusus untuk orang-orang yang memang belum waktunya untuk meninggal, ataupun orang-orang yang akan dilahirkan kembali kalau dalam kepercayaan reinkarnasi. Atau ada juga misal di masyarakat yang menganut agama Islam yang disebut dengan Araf. Araf ini semacam situasi atau semacam tempat di mana orang yang sudah meninggal ini belum diberi keputusan apakah orang ini masuk ke surga ataupun masuk ke neraka. Nah, mereka menunggu keputusan akhir apa yang akan terjadi dengan nasib mereka. Meskipun ada beberapa perbedaan dari setiap kepercayaan yang tadi saya sebutkan, tapi pokok bahasanya itu sama, bahwa ada sebuah ruang di mana orang-orang yang belum waktunya untuk mati itu berada di satu tempat yang sama sekali berbeda gitu. Dan di kolom sinema ini kita akan bahas satu serial yang berjudul Like Soap dari perspektif yang lebih luas. 넌 어쩌면 다른 사람이 못 보는 걸 봤던 걸지도 몰라. 뭘 보는데요? 여기에서 뭐 하시는 거예요? 나 모르겠어요. Pertama tadi itu saya memandang Like Soap dari sisi spiritualitas, kawan-kawan, bahwa banyak kepercayaan yang mengatakan bahwa memang ada dan dipercayai sebuah ruang di mana tempat orang-orang berkumpul sebelum mereka mati tetapi kesadaran mereka hilang atau biasa disebut dengan koma. Nah, kemudian kalau kita berangkat dari sisi yang lain, misal dari perspektif psikologi. Nah, dari perspektif psikologi, kondisi seseorang koma kan dia kehilangan seluruh kemampuannya untuk mengontrol kesadaran tubuhnya, tapi kesadaran utamanya masih berada dalam tubuh itu. Jadi tubuhnya semacam off, dalam arti indera yang orang ini miliki itu sebenarnya masih aktif, baik itu pendengaran, perasa dan sebagainya itu masih bisa berfungsi, tapi dia tidak punya
kontrol penuh atas indera-inderanya ini. Nah, ini yang digambarkan juga di Like Shop kawan-kawan, bahwa orang-orang yang koma itu diberi semacam stimulus untuk berjuang agar dia bisa sadar. Entah itu dari stimulus musik, kemudian stimulus sentuhan dan sebagainya. Nanti kita ceritakan gimana sinopsis dari Like Shop. Nah, dari sisi psikologi itu memang sudah dibuktikan bahwa kondisi itu adalah kondisi yang dialami oleh orang-orang koma. Nah, kalau dari sisi fiksi ilmiah, kita kaitkan Like Shop ini dengan teori tentang bahwa dunia yang kita tinggali ini adalah semacam realitas simulasi yang diciptakan oleh entitas yang lebih canggih, yang lebih pintar, yang lebih cerdas dari manusia ataupun dari kita di dunia. Dalam arti kehidupan kita semuanya itu sudah diatur dan diprogram untuk bekerja gitu, untuk bekerja. Alam semesta ini bekerja itu adalah satu program yang sudah disusun sedemikian rapi oleh sebuah entitas yang luar biasa cerdas. Nah, karakter-karakter yang tengah mengalami kondisi koma di dalam serial Like Shop ini bisa jadi kita anggap bahwa sebenarnya mereka tengah berpindah ke realitas yang lain. Nah, di Like Shop kan kita diceritakan bahwa orang-orang yang koma ini ada di sebuah tempat yang sama, kemudian mereka masuk ke toko lampu yang sama. Di dalam toko lampu itu banyak sekali lampu-lampu yang bercahaya, namun selain lampu-lampu yang bercahaya ada juga lampu yang sudah padam, kemudian ada lampu yang cahayanya redup. Nah, karakter-karakter yang tengah koma ini diasosiasikan sebagai lampu-lampu yang cahayanya redup itu, dalam arti mereka belum mati tapi juga tidak bisa kembali ke dunia asal mereka. Dan kenapa lampu-lampu ini masih redup? Ya karena mereka masih punya kesempatan untuk kembali ke dunia asal mereka, asal dengan usaha dan kehendak mereka sendiri. Itu yang diceritakan di Like Shop kawan-kawan. Saya jadi makin yakin 5-10 tahun ke depan industri perfilman Korea akan menegaskan dirinya sebagai salah satu industri perfilman terbaik di dunia. Ini dengan begitu banyak alasan, mulai dari penggarapan teknisnya, kemudian cerita yang diangkatnya, kemudian bagaimana kualitas aktornya yang semakin mumpuni, dan juga biaya yang dikeluarkan kan tidak main-main. Bahkan serial Like Shop yang diangkat dari webtoon karya Kang Ful ini kan diceritakan ternyata satu universe dengan serial Moving yang juga sama, yang ditulis oleh Kang Ful lewat webtoonnya kemudian di live action kan. Di episode terakhir kan diceritakan tuh beberapa karakter dari Moving itu akhirnya bertemu dengan beberapa karakter yang berasal dari Like Shop. Mungkin di beberapa tahun ke depan di Avengers-nya Korea kan kita nggak tahu. Kalian masih bisa nonton serial ini di Disney Hotstar, kawan-kawan. Silahkan bagikan bagaimana pengalaman kalian ketika menonton serial ini. Sampai bertemu di bahasan film.